Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Apriliani. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Singapura Bangsa Karawang, program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di semester 4 ini, yaitu mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia. Saya duduk di kelas 4F dan NPM saya 1810631080 Saya dan teman-teman saya, kelompok 6, memilih salah satu kumpulan cerpen untuk dialihwahanakan menjadi naskah drama, yaitu kumpulan cerpen karya Leila Serikat Chudori yang berjudul Malam Terakhir. Beliau merupakan salah satu penulis berdarah Indonesia yang lahir di Indonesia pada tanggal 12 Desember 1962 di Jakarta. Beliau memulai karirnya saat masih remaja dan karyanya dimuat di majalah-majalah pada saat itu. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya atau menyampaikan hasil aliwahana yang telah saya buat, saya akan sedikit mengulas materi tentang cerpen, naskah drama, dan aliwahana. Nah, yang pertama ada cerpen. Cerpen merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta konflik dan penyelesaiannya. Nah, drama adalah sebuah genre sastra yang mereka atau menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama di sini menggambarkan realita kehidupan yang ada atau nyata, dengan wataknya, dengan karakter tokohnya, dengan alurnya. Drama di sini terdapat konflik, penyelesaian, dan untuk membangun emosi penonton saat menonton drama. Nah, naskah drama. Sebelum ke pementasan drama, si penulis akan membuat naskah drama terlebih dahulu untuk memudahkan para pemain yang main di dalam drama itu. Nah, sekarang aliwahana. Aliwahana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah bentuk karya sastra ke bentuk lainnya. Seperti yang telah saya dan teman-teman saya lakukan, kami merubah cerpen dari kumpulan cerpen Malam Terakhir karya Leila Serikat Chudori menjadi naskah drama. Nah, sebelum kita mengaliwahanakan cerpen menjadi naskah drama, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita mengaliwahanakan suatu karya. Sebelum kita mengaliwahanakan suatu karya, kita harus membaca terlebih dahulu karya utuhnya. Setelah kita membaca, memahami, dan mengerti isi dari cerpen tersebut, kita bisa dengan mudah menyampaikan, menuangkan gagasan kita terhadap karya sastra yang baru, dalam bentuk baru. Kita juga harus mengapresiasi cerpen yang telah dibuat oleh beliau. Misalnya, saya harus mengapresiasi cerpen yang telah dibuat oleh Leila Serikat Chudori. Beliau yang membuat cerpen Ilona yang nantinya akan saya aliwahanakan menjadi naskah drama. Nah, adapun tahap-tahap apresiasi karya sastra yaitu: 1. Tahap menggemari atau menyukai, 2. Tahap menikmati, 3. Tahap merespons, yang terakhir ada tahap produksi atau produktif. Nah, di sini saya sedang melakukan tahap produktif karena saya telah membaca cerpen yang dibuat oleh beliau dan saya mencoba untuk membuatkan lagi dengan bentuk yang berbeda. Nah, itu sudah termasuk ke dalam tahap produktif. Nah, adapun unsur-unsur yang ada di dalam naskah drama atau dramanya sendiri ada 5 unsur. Nah, yang pertama ada alur. Nah, alur di sini merupakan suatu kejadian yang berada di dalam naskah atau peristiwa-peristiwa di dalam cerita tersebut. Kejadian pertama yang dituangkan atau yang digambarkan oleh saya dalam naskah yaitu ada ibu dan ayah dan Ona. Ona itu merupakan anak dari ibu dan ayah. Nah, ibu dan ayah menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Nah, jadi mereka tidak ada rasa cinta dan untuk membangun rumah tangga mereka, jadi tidak ada keharmonisan dalam hubungan mereka.
di suatu saat ayah merasa bahwa dirinya harus menjadi kepala keluarga yang baik, apalagi untuk anak mereka. Jadi ayah mengajak ibu untuk ayo kita harus bisa memulai semuanya dari nol dan harus menjadi orang tua yang baik untuk anak mereka. Nah, di perjalanan kisah mereka, Ona tumbuh menjadi anak yang baik dan penurut, dan ada satu sisi yang ibu tidak suka terhadap Ona. Kenapa? Karena Ona itu seorang anak kecil yang berpikiran terlalu dewasa. Bisa dilihat dari gaya bahasanya, dia menyebut ibu dan ayahnya itu dengan sebutan saya kepada dirinya sendiri. Dia menyebut dirinya sendiri saya saat sedang berbicara dengan ayah dan ibunya. Nah, Ona ini tumbuh menjadi anak yang kritis. Dia selalu tidak bisa menerima apa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti dia membuat suatu nilai untuk dirinya dan dipakai untuk dirinya. Dia tidak peduli dengan nilai yang ada atau nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Seperti suatu kejadian, dia masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, dan ibu sangat marah karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Kalau misalnya masuk ke dalam rumah harus mengucapkan salam. Nah, satu ketika Ona telah berjanji akan menerima semua nilai yang ada di masyarakat. Nah, telah beranjak dewasa, ibu dan ayah kembali memperdebatkan sesuatu karena Ona akan pergi bermain dengan teman-temannya di malam hari, sedangkan ibu tidak setuju dan ayah memberikan kunci rumah kepada Ona, dan ibu sangat marah kepada ayah karena anak gadisnya dikasih dan diberikan kunci rumah dengan segampang itu gitu. Nah, ibu merasa khawatir karena anaknya akan keluar rumah dan entah kapan pulangnya, malam atau subuh dia kembali. Nah, ayah berpikiran bahwa Ona sudah besar dan bisa dikasih tanggung jawab untuk memegang kunci rumah, dan Ona tumbuh menjadi anak yang kritis terhadap ayah ibunya sendiri. Dia berpikir bahwa kenapa sih anak perempuan harus diatur dengan sedemikian rupa, tidak boleh berpakaian yang minim, harus berpakai rok, tidak boleh berpakai celana. Nah, di sini ibu menjelaskan bahwa anak perempuan itu anak yang harus dijaga dan dilindungi oleh mereka, para orang tua. Tetapi Ona berpikir bahwa setiap orang tua pasti membebankan kepada anak mereka untuk menjadi orang yang sukses. Tapi kalau misalnya orang tua berpikiran bahwa anak perempuan tidak boleh pergi di atas jam 8 malam, dan Ona berpikir bahwa ayah dan ibunya tidak ada hak apapun untuk menuntut dirinya menjadi anak yang sukses, karena dari orang tuanya sendiri tidak mendukung hal itu. Nah, di situ ibu sangat geram terhadap Ona dan menimbulkan perpecahan antara ibu dan ayah. Saat Ona pergi ke sekolah, ibu memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kekasihnya, dan ayah sangat kaget bahwa ibu ternyata telah mempunyai kekasih saat masih bersama dengan ayah. Nah, di situ ayah membiarkan ibu pergi, dan Ona setelah lulus SMA, Ona pergi ke kota untuk mencari jati dirinya, melanjutkan hidup. Dan di satu hari ayah merasa kesepian karena bertahun-tahun Ona tidak menjenguknya di desa, dan ayah menelpon Ona, kapan kamu pulang, misalnya, kapan kamu pulang, saya telah merindukan kamu, sudah lama kamu tidak pulang, kamu pulang dan bawalah calonmu. Terus Ona menjawab, aku akan pulang ya, aku akan membawa lebih dari calon suami, gitu kata Ona. Terus kata ayah, oke, baiklah, aku tunggu di rumah. Nah, setelah Ona datang ke rumah, dia membawa seorang anak kecil yang berusia 2-3 tahun, laki-laki yang bernama Randy. Dia mengajak untuk berkenalan dengan ayah, dan ayah sangat kaget
bahwa ternyata ini yang dibilang Ona, bahwa dia akan membawa sesuatu yang lebih dari seorang calon suami. Ona membawa anaknya ke rumahnya. Tema yang saya pilih dalam membuat cerita ini adalah kemelut dalam keluarga. Nah, di sini telah banyak sekali goncangan atau masalah yang terjadi di dalam keluarga ini. Entah dari Ona, karena kepribadian Ona yang seperti itu, karena kepribadian Ona yang selalu mengutamakan bahwa pendiriannya itu selalu akan dia pegang tanpa melihat prinsip, tanpa melihat kebiasaan atau lingkungan sekitar dia. Nah, kemelut keluarga ini yang membuat ibu pergi dari rumah karena ibu merasa tidak nyaman di dalam rumah itu, dan dia memilih untuk pergi bersama dengan kekasihnya. Amanat yang terkandung dalam naskah drama ini adalah tidak semua yang kamu lakukan bisa kamu lakukan, dan tidak semua yang kamu inginkan akan dimiliki oleh kamu. Semua orang mempunyai pandangan dan pendiriannya masing-masing dalam menyikapi satu hal. Semua orang pasti mempunyai porsinya masing-masing, dan setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak bisa orang lain tahu. Jadi cobalah terbuka dengan orang lain, termasuk orang tuamu, dan terimalah nilai yang ada di dalam sekitarmu jika kamu ingin ternilai. Nah, yang selanjutnya adalah karakter atau tokoh. Di dalam naskah drama ini terdapat 7 tokoh. Yang pertama ada ayah, ibu, Ona, teman Ona yaitu Ariel, Riri, dan Yusuf. Nah, karakter atau tokoh satu lagi Randy sebagai anak Ona. Nah, dari ayah Ona sendiri mempunyai karakter penyayang dan peduli terhadap anak dan keluarganya. Dia ingin mencoba untuk menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarga mereka, dan ibu sangat menyayangi anaknya, tapi ibu sedikit canggung terhadap hubungan antara dia dan ayah Ona, karena dia sama sekali tidak mencintai ayahnya Ona, dan dia saat melihat anaknya yang tumbuh tidak sesuai dengan umurnya, berpikir tidak sesuai dengan umurnya, dan dia dibentak atau anaknya membangkang terhadap aturan yang dia buat, dia merasa menjadi orang tua yang gagal, dan untuk apa dia ada di rumah itu kalau dia tidak dianggap gitu. Nah, dan satu lagi ada, tadi temannya Ona ada Yanto, Ariel, sama Riri. Nah, Ariel dan Riri ini teman yang dikenalkan oleh Yanto kepada Ona, dan Yanto ini merupakan teman kecil Ona, teman kecil bermain Ona. Nah, dan Randy ini adalah anak usia 2 tahun, anak dari Ona yang ceria. Selanjutnya ada unsur yang keempat, dialog atau bahasa. Dialog yang terkandung dalam naskah drama yang saya buat ini ada 2, yaitu bahasa formal, yaitu saat Ona berusia kanak-kanak yang duduk di bangku kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, Ona menyebut dirinya sendiri kepada orang tuanya itu dengan sebutan saya. Nah, hal itu sangat jarang terjadi di dalam lingkungan masyarakat mereka, dengan anak yang menyebut dirinya sendiri dengan sebutan saya kepada orang tuanya. Biasanya anak menyebut nama atau aku kepada orang tua mereka. Nah, yang kedua ada bahasa non formal atau kebiasaan. Nah, di sana saat Ona beranjak dewasa dan ayah memberi pengertian kepada Ona bahwa mereka harus menjadi orang tua dan anak yang seperti pada umumnya, menyebut nama atau menyebut aku, kamu, dan Ona menurut. Dan di sana terjadi bahasa yang ringan atau yang sering terjadi di dalam kebiasaan sehari-hari
Selanjutnya ada unsur pertunjukan. Di dalam unsur pertunjukan ada poin pertama yaitu latar atau setting. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat di sini di rumah, di ruang tamu, di rumah. Yang kedua di rumah juga, di ruang makan. Yang ketiga di ruang TV. Yang keempat di dapur, dan semua latarnya atau latar tempatnya di rumah. Dan yang kedua ada latar waktu, ada siang hari, pagi hari, sore hari, dan malam hari. Pagi hari saat Ona pergi sekolah, siang hari saat Ona dan ayah pulang dari sekolah, ayah pulang dari pekerjaannya, malam hari saat ayah dan ibu Ona makan malam di rumah. Tata cahaya di sini ada dua, yaitu yang menunjukkan romantis saat ayah meyakinkan ibu untuk menjadi orang tua yang utuh untuk Ona, untuk kebahagiaan anak mereka. Dan tata cahaya romantis itu berwarna biru. Dan satu lagi tata cahaya menekam atau menegang yang berwarna merah saat Ona mengemukakan atau mengeluarkan pikirannya kepada ibu dan ayah. Kenapa anak perempuan tidak boleh keluar, kenapa anak perempuan selalu dibatasi, dan itu adalah titik marah dari Ona. Dan ibu juga mempunyai titik marah di sini saat pendapat dia tidak didengarkan oleh ayah dan Ona. Ayah juga mempunyai titik marah saat dia tahu bahwa ibu selama ini telah selingkuh di belakang dia. Nah, tata rias di sini mungkin terjadi pada ibu dan ayah karena mereka sudah tua dan menambahkan kerutan-kerutan di pipi dan di kening mereka. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang tua dari anak usia remaja. Nah, kostum di sini Ona dan ayah dan ibu dan teman-temannya merupakan masyarakat biasa, masyarakat di pedesaan, dan kostumnya tidak terlalu susah dan biasa dipakai oleh masyarakat sekitar. Tata musik di sini ada mungkin pengiring saat suasana mencekam, suasana senang, dan suasana haru. Tata panggung mengikuti latar, misalnya latar di dapur harus ada kompor, harus ada meja makan, harus ada kamar mandi. Dan tata panggung di ruang tamu harus ada TV, meja, dan kursi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Aliwahana yang telah saya aliwahanakan menjadi naskah drama dari cerpen Ilona dari kumpulan cerpen Malam Terakhir karya Lila Seka Chudori. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 dan ibu dosen pengampu di mata kuliah Apresiasi Damai Indonesia ini. Saya Tati Apriliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.